Halo mahasiswa dan peneliti muda. Selamat datang dalam video pembelajaran kita hari ini dengan topik Desain Penelitian Kuantitatif. Salah satu aspek paling penting dalam metodologi penelitian sosial. Bayangkan Anda sedang merancang sebuah jembatan. Agar jembatan itu kokoh, Anda memerlukan gambar rancangan yang jelas, mulai dari bahan, ukuran, hingga bentuk strukturnya. Nah, dalam penelitian, desain penelitian berfungsi seperti blueprint atau rancangan kerja ilmiah yang akan menentukan arah dan keberhasilan penelitian Anda. Dalam pendekatan kuantitatif, desain penelitian berperan sebagai panduan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data numerik, sehingga hasilnya dapat diuji secara objektif dan digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. 1. Pengertian desain penelitian kuantitatif. Menurut Kerlinger, desain penelitian adalah rencana, struktur, dan strategi penyelidikan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian dan mengontrol variance. Artinya, desain penelitian adalah rencana, struktur, dan strategi yang disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mengontrol berbagai faktor yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Sementara itu, Creswell menjelaskan bahwa desain penelitian dalam penelitian kuantitatif adalah kerangka kerja yang memandu pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis dan teori. Jadi, desain penelitian kuantitatif adalah kerangka kerja yang memandu peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data numerik untuk menguji hipotesis dan teori. Sedangkan, Bebby dalam bukunya The Practice of Social Research menekankan bahwa desain penelitian menentukan bagaimana data dikumpulkan, siapa yang menjadi responden, kapan data dikumpulkan, dan bagaimana hasilnya diinterpretasikan. Dengan kata lain, desain penelitian kuantitatif bukan sekadar prosedur teknis, melainkan peta logis yang menghubungkan teori, konsep, variabel, hipotesis, dan metode analisis statistik yang akan digunakan. 2. Tujuan desain penelitian kuantitatif. Tujuan utama desain penelitian kuantitatif adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diuji dan digeneralisasikan. Menurut Newman, desain penelitian kuantitatif memiliki 3 fungsi utama. Kontrol variabel, untuk memastikan bahwa perubahan pada variabel dependen benar-benar disebabkan oleh variabel independen. Pengujian hipotesis, untuk memverifikasi dugaan teoretis melalui data empiris. Prediksi dan generalisasi, agar hasil penelitian bisa diterapkan pada populasi yang lebih luas. Sebagai contoh, bila kita ingin meneliti pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai di instansi pemerintah, desain penelitian kuantitatif akan membantu menentukan siapa respondennya, berapa jumlah sampelnya, bagaimana data dikumpulkan, misalnya melalui kuesioner, dan teknik analisis apa yang digunakan, misalnya regresi linier. 3. Unsur-unsur utama dalam desain penelitian kuantitatif. Menurut Creswell and Creswell, desain penelitian kuantitatif terdiri atas beberapa unsur pokok, yaitu A. Masalah dan tujuan penelitian. Masalah penelitian adalah akar dari desain. Ia menjelaskan fenomena sosial yang ingin dijelaskan atau diuji. Misalnya, apakah ada hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan tingkat stres akademik mahasiswa? Dari sini, tujuan penelitian diturunkan untuk menganalisis pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap tingkat stres akademik mahasiswa Universitas Nasional Jakarta. B. Variabel penelitian. Dalam pendekatan kuantitatif,
variabel merupakan inti analisis. Menurut Sugiono, variabel adalah atribut, sifat, atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Contohnya, variabel independen, X. Intensitas penggunaan media sosial diukur dengan frekuensi, durasi, dan tujuan penggunaan. Variabel dependen, Y. Tingkat stres akademik diukur dengan skala stres atau tes psikologis. C. Definisi operasional agar dapat diukur, setiap variabel harus memiliki definisi operasional. Misalnya, intensitas penggunaan media sosial adalah jumlah waktu, jam, yang dihabiskan responden per hari untuk mengakses platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Tingkat stres akademik adalah skor yang diperoleh dari kuesioner skala stres mahasiswa yang diadaptasi dari DASS 211. D. Populasi dan sampel populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Contoh, populasi mahasiswa aktif Universitas Nasional. Sampel 200 mahasiswa yang dipilih secara acak dari berbagai fakultas. Instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian kuantitatif adalah kuesioner, skala, atau tes. Instrumen harus valid dan reliabel agar data yang dikumpulkan akurat. F. Teknik analisis data bisa bersifat deskriptif, misalnya rata-rata, persentase, standar deviasi, atau inferensial, misalnya korelasi Pearson, regresi, ANOVA, atau UGT. 4. Jenis-jenis desain penelitian kuantitatif. Menurut Creswell, terdapat beberapa jenis desain penelitian kuantitatif utama yang dapat digunakan dalam penelitian sosial, yaitu A. Desain eksperimen. Desain eksperimen digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel dengan mengontrol variabel luar. Tujuan: membuktikan apakah variabel X benar-benar menyebabkan perubahan pada variabel Y. Contoh, pengaruh metode pembelajaran berbasis gamifikasi terhadap peningkatan motivasi belajar mahasiswa. Rancangan kelompok eksperimen, mahasiswa yang menggunakan metode gamifikasi. Kelompok kontrol, mahasiswa yang menggunakan metode konvensional. Analisis, uji tes untuk membandingkan rata-rata kedua kelompok. Jenis desain eksperimen, true experimental design. Ada randomisasi, misalnya pretest, posttest, control group design. Quasi-experimental design, tanpa randomisasi penuh, tetapi tetap ada kelompok pembanding. Pre-experimental design, tanpa kelompok kontrol, misalnya one group pretest post-test. Contoh konkret, penelitian oleh Putra Ensari 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta menunjukkan bahwa penerapan metode flipped classroom meningkatkan hasil belajar statistik secara signifikan dibandingkan metode tradisional. P. 0,5. B. Desain korelasional. Desain ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa manipulasi. Contoh, hubungan antara self-efficacy dan prestasi akademik mahasiswa. Peneliti mengukur dua variabel menggunakan kuesioner dan menghitung koefisien korelasi Pearson, R, untuk melihat kekuatan hubungan. Hasil: bila R I-SIAND 0,65 dan signifikan, maka terdapat hubungan positif yang kuat antara self-efficacy dan prestasi akademik. C. Desain komparatif desain ini membandingkan dua atau lebih kelompok untuk melihat perbedaan nilai pada variabel tertentu. Contoh, perbedaan tingkat kepuasan kerja antara pegawai tetap dan pegawai kontrak di instansi pemerintah. Analisis dilakukan menggunakan uji T independen atau ANOVA bila kelompoknya lebih dari dua.
Ilustrasi hasil. Peneliti menemukan bahwa pegawai tetap memiliki tingkat kepuasan kerja lebih tinggi, MA 78,2, dibanding pegawai kontrak, MA 65,4, dan perbedaan ini signifikan, P 0,05. D. Desain survei-survei merupakan desain paling populer dalam penelitian kuantitatif, terutama di bidang sosial. Menurut Groves et al., survei memungkinkan peneliti mengumpulkan data dari sampel besar untuk menggambarkan karakteristik populasi. Contoh, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah di Jakarta. Peneliti menyebarkan kuesioner ke 400 responden dari berbagai wilayah Jakarta dan menganalisis datanya menggunakan statistik deskriptif dan regresi logistik. Desain longitudinal penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk melihat perubahan atau tren. Contoh, perubahan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media online selama periode 2020-2024. Metode ini membantu memahami pergeseran sosial atau pola perilaku dari waktu ke waktu. F. Desain cross-sectional. Kebalikan dari longitudinal, penelitian ini hanya mengambil satu waktu pengukuran, cocok untuk studi deskriptif dan korelasional. Contoh, hubungan antara gaya hidup digital dan kesehatan mental mahasiswa pada tahun 2025. 5. Prosedur penyusunan desain penelitian kuantitatif. Menurut Syamsiah Badruddin, langkah-langkah penyusunan desain penelitian kuantitatif meliputi identifikasi masalah dan rumusan pertanyaan penelitian. Contoh, mengapa tingkat stres mahasiswa meningkat selama pembelajaran daring? Kajian teori dan penyusunan hipotesis. Berdasarkan teori stres Lazarus, hipotesis. Semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, semakin tinggi tingkat stres akademik. Penentuan variabel dan definisi operasional. Pemilihan populasi, sampel, dan teknik sampling. Contoh, teknik stratified random sampling berdasarkan fakultas. Penyusunan dan uji coba instrumen. Pengumpulan data lapangan. Analisis statistik, uji validitas, reliabilitas, uji hipotesis. Interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan. 6. Contoh konkret desain penelitian kuantitatif di bidang sosiologi. Berikut 3 contoh nyata penerapan desain kuantitatif dalam penelitian sosial. Contoh 1. Hubungan antara partisipasi digital dan kepercayaan sosial mahasiswa di Jakarta. Pendekatan. Korelasional populasi, mahasiswa di 5 universitas di Jakarta. Sampel, 250 responden, teknik proportionate, random sampling. Instrumen, kuesioner skala, Likert analisis, korelasi Pearson, hasil R/0,68, P 0,01. Partisipasi digital memiliki hubungan positif signifikan dengan kepercayaan sosial. Interpretasi, semakin aktif mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan digital seperti petisi online atau forum komunitas, semakin tinggi kepercayaan sosial mereka terhadap masyarakat. Contoh 2. Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai di Dinas Sosial DKI Jakarta. Pendekatan. Eksperimen semu. Quasi-eksperimental design. Sampel. 100 pegawai. Dibagi dalam 2 kelompok, eksperimen dan kontrol. Intervensi. Pelatihan kepemimpinan transformasional selama 1 bulan. Analisis. Uji T berpasangan. Paired test. Hasil, rata-rata kinerja meningkat dari 72,5 menjadi 83,2 P nom N05 setelah pelatihan. Kesimpulan, pelatihan kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai. Contoh 3. Perbedaan tingkat literasi digital antara mahasiswa sosiologi dan mahasiswa teknik pendekatan. Komparatif sampel. 150 mahasiswa. Analisis. Uji T independen. Hasil, mahasiswa teknik memiliki skor literasi digital M pada 82,4
lebih tinggi dari mahasiswa sosiologi, M75,8. Perbedaan signifikan pada pesan Delmenamen N5. Kesimpulan, bidang studi memengaruhi tingkat literasi digital mahasiswa. 7. Validitas dan reliabilitas dalam desain kuantitatif. Desain penelitian yang baik harus memastikan validitas, keabsahan, dan reliabilitas, keterandalan. Menurut Campbell and Stanley, 1963, validitas internal, sejauh mana hasil penelitian disebabkan oleh variabel yang diteliti, bukan faktor lain. Validitas eksternal, sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasi. Reliabilitas, konsistensi hasil pengukuran, biasanya diuji dengan Cronbach's alpha. 0,47 dianggap reliable. Sebagai contoh, kuesioner tentang motivasi belajar harus menghasilkan hasil yang konsisten jika diberikan ulang pada waktu berbeda kepada responden yang sama. 8. Kelebihan dan keterbatasan desain kuantitatif. Kelebihan, data objektif dan dapat digeneralisasi, dapat menguji hubungan sebab akibat. Hasil dapat diolah dengan statistik sehingga lebih presisi. Keterbatasan, tidak menggali makna subjektif perilaku manusia, kurang fleksibel terhadap konteks sosial, seringkali bergantung pada validitas instrumen. Karena itu, Creswell 2018 menyarankan agar peneliti sosial modern menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, pendekatan mixed methods, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. 9. Contoh, alur desain penelitian kuantitatif lengkap. Judul, pengaruh stres akademik terhadap kinerja belajar mahasiswa selama pembelajaran daring. Langkah-langkah, masalah, meningkatnya stres akademik selama pandemi COVID-19. Hipotesis, semakin tinggi stres akademik, semakin rendah kinerja belajar. Populasi, mahasiswa Universitas Nasional. Sampel, 180 mahasiswa, diambil secara acak. Instrumen, skala stres, DASS 21, dan nilai IPK. Analisis, korelasi Pearson dan regresi linier sederhana. Hasil, R-ERAS 0,52 PN 0,1. Stres berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja belajar. Kesimpulan, intervensi pengelolaan stres perlu diterapkan di lingkungan kampus. 10. Prinsip etika dalam desain penelitian kuantitatif. Menurut American Psychological Association, APA 2T20, setiap penelitian wajib memenuhi prinsip etika. Persetujuan sadar, informed consent, dari responden. Kerahasiaan data pribadi. Transparansi hasil penelitian. Tidak ada manipulasi data. 11. Relevansi desain penelitian kuantitatif di era digital. Di era big data dan analitik sosial digital, desain penelitian kuantitatif semakin penting. Peneliti kini dapat menggunakan data dari Google Trends, Twitter API, survei daring, maupun data sekunder dari BPS dan World Bank. Contohnya, analisis sentimen publik terhadap kebijakan pemerintah melalui Twitter menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti menganalisis 50.000 cuitan dan mengukur proporsi sentimen positif, negatif, dan netral dengan teknik statistik deskriptif dan regresi logistik. Desain seperti ini menunjukkan evolusi metodologis dari survei manual menuju analisis data digital berbasis algoritma. Penutup desain penelitian kuantitatif bukan sekadar dokumen metodologis. Ia adalah rangka kerja ilmiah yang menentukan kredibilitas dan validitas penelitian sosial. Melalui desain yang baik, peneliti mampu menguji teori sosial secara empiris, memberikan dasar bagi kebijakan publik berbasis data, dan berkontribusi pada pembangunan ilmu pengetahuan yang terukur. Sebagaimana dikatakan oleh Creswell 2018, good design is the foundation of good research. Jadi, sebelum memulai penelitian apapun,
pastikan Anda telah merancang desain yang kokoh, karena dari sanalah seluruh proses ilmiah bermula. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan update sesi berikutnya. Salam sehat dan salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.